Konnichiwa minasan. Watashi tachi wa nanaba no gurupu desu. Watashi tachi no grupo no tema wa Haiki Butsu Kami ni tsuite happy-yoshimasu. Mazu wa jiko shogai o sasete kudasai. Watashi no namae wa Afrida Sasabila desu. Jakarta dei Hyakyuju Kokono Chanensei desu. Watashi no shumi wa ongaku desu. Watashi wa ju nanasei desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hajime maste watashi no namae wa Muhammad Ali Fardiansyah desu. Jakarta de Hyakujo Koukou no Sanensei desu. Watashi no sumi wa Badminton desu. Watashi wa ju Hasai desu. Yoroshiku onegaishimasu. Hai minasan. Hajime maste, watashi no namae wa Shirai Jalika Grutile desu. Jakarta de Hyakuju Koko no Sanensei desu. Watashi no sumi wa Basukute Boru desu. Watashi wa ju nanasai desu. Yoroshiku onegaishimasu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke materi, aku bakal ngejelasin dulu definisi pola hidup sehat dari 3 ahli. Yang pertama yaitu World Health Organization ya atau WHO mendefinisikan sehat secara komprehensif sebagai keadaan sempurna secara fisik, mental, dan sosial dan tidak hanya sekedar bebas dari penyakit atau kecacatan. World Health Organization juga menekankan bahwa gaya hidup sehat mencakup aspek sosial dan lingkungan yang mendukung seperti hubungan sosial yang positif dan lingkungan yang bersih. Nah, lalu yang kedua itu ada definisi pola hidup sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pola hidup sehat mencakup pengaturan pola makan bergizi seimbang, aktivitas fisik rutin, istirahat cukup, serta menjaga kebersihan dan kesehatan mental. Nah, yang ketiga itu ada pendapat dari Bapak Soikijo Notoatmojo. Yaitu pola hidup sehat adalah respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan makanan, kebersihan diri dan lingkungan, serta keseimbangan antara kerja, istirahat, dan olahraga. Nah, itu dia 3 definisi dari para ahli tentang pola hidup sehat. Dari ketiga definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu cara untuk menjaga pola hidup sehat yaitu dengan menjaga kebersihan. Nah, itulah tema yang kelompok kami ambil untuk materi video pembelajaran hari ini. Lebih tepatnya, kita mengambil tema yaitu tentang pengelolaan sampah di Jepang dan juga di Indonesia. Kita nggak cuma bakal ngebahas pengelolaannya aja, tapi kita juga bakal ngebahas inovasi apa sih yang disediakan pemerintah di Jepang dan juga di Indonesia untuk mengelola sampah lebih baik, dan apa aja kebiasaan orang Jepang maupun orang Indonesia yang berpartisipasi langsung untuk mengelola sampah-sampah tersebut. Nah, materi pertama yaitu tentang pengelolaan atau pemilahan sampah yang ada di Jepang. Dan di sini aku bakal nyebutin jenis-jenis sampah yang ada di Jepang. Kenapa sih aku memilih untuk menyebutkan jenis-jenis sampah yang ada di Jepang? Karena agar aku dan kalian juga tahu apa aja sampah-sampah yang ada di Jepang dan gimana sih cara pengelolaannya dan kapan pengumpulan sampah-sampah tersebut. Nah, jenis sampah yang pertama yaitu sampah yang dapat dibakar atau kanen gomi. Nah, itu contohnya ada sisa makanan, kertas kotor, tisu, pakaian bekas, sampah dari karet dan juga kulit seperti sepatu dan tas, lalu ada kantong plastik dan juga produk-produk plastik kecil. Nah, biasanya sampah yang dapat dibakar ini dikumpulkan pada hari Rabu dengan waktu pengumpulan pagi hari sekitar pukul 8 sampai 8.30. Lalu jenis sampah yang kedua yaitu adalah sampah yang tidak dapat dibakar atau gomi. Contohnya itu ada kaca, keramik, peralatan logam kecil seperti panci, sendok, dan juga gunting. Lalu ada baterai bekas, lampu neon, dan kaleng aerosol yang harus dikosongkan. Nah, jadwal pengambilan sampah yang tidak dapat dibakar itu pengumpulannya lebih jarang, misalnya sebulan sekali atau 2 kali seminggu pada hari Senin dan juga Jumat, tergantung area wilayahnya. Lalu jenis sampah di Jepang yang ketiga yaitu adalah sampah yang dapat didaur ulang atau gomi. Nah, itu contohnya ada botol plastik, botol kaca, dan kaleng yang harus dibilas atau dilepas labelnya sebelum dibuang. Nah,
Sampah daur ulang ini memiliki jadwal pengumpulan tersendiri dan seringkali seminggu sekali dan perlu dipilah lagi sesuai jenisnya. Misalnya botol atau kaleng atau kertas yang dapat didaur ulang. Nah, lalu jenis sampah yang terakhir yang ada di Jepang yaitu adalah sampah besar atau sodaigomi. Contohnya itu perabotan rumah tangga seperti lemari, sofa, sepeda, kasur, dan peralatan elektronik besar seperti TV atau mesin cuci. Nah, sodaigomi itu tidak bisa dibuang bersama sampah biasa. Warga harus menghubungi pusat pengumpulan sampah besar terlebih dahulu untuk menjadwalkan pengambilan dan biasanya akan ada biaya tambahan. Nah, setelah ngejelasin jenis-jenis sampah yang ada di Jepang, aku juga bakal ngejelasin jenis-jenis sampah yang ada di Indonesia. Aku juga bakal ngejelasin tentang pengelolaan dan juga waktu pengumpulannya. Nah, jenis-jenis sampah di Indonesia yang pertama itu ada sampah organik atau sampah basah yang mudah membusuk. Contohnya ada sisa makanan, sayur dan buah yang sudah busuk, daun kering, nasi, ampas kopi atau teh, dan kulit telur. Nah, biasanya sampah organik ini dikumpulkan setiap hari atau 2-3 kali seminggu dengan waktu pengambilan pagi hari sekitar pukul 6-9 karena sampah ini cepat bau dan harus segera diangkut. Nah, lalu yang kedua itu ada sampah anorganik atau sampah kering yang bisa didaur ulang. Contohnya botol plastik, kardus, kertas, kaleng, kaca, wadah minuman, dan logam bekas. Nah, biasanya sampah yang dapat didaur ulang ini dikumpulkan 1-2 kali seminggu dengan waktu pengambilan siang atau sore hari sekitar pukul 10 sampai jam 3 sore. Beberapa daerah juga menyediakan hari khusus sampah daur ulang. Nah, jenis sampah yang ketiga itu ada sampah B3 atau sampah yang berbahaya dan beracun. Contohnya yaitu baterai bekas, lampu neon, elektronik rusak seperti HP atau charger, obat kadaluarsa, cat, oli, dan bahan kimia. Nah, sampah B3 ini dikumpulkan sebulan sekali atau hanya saat mobil B3 keliling datang. Biasanya ya itu diumumkan lewat RT RW atau kelurahan dan waktu pengumpulannya itu pagi sampai siang hari. Nah, jenis sampah yang keempat itu ada sampah residual atau sampah yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya itu ada popok, tisu bekas, puntung rokok, kemasan makanan kotor, dan sampah dapur yang tidak bisa dijadikan kompos. Nah, biasanya sampah yang tidak dapat didaur ulang dikumpulkan bersama sampah organik sebanyak 2-3 kali seminggu dengan pengumpulan pagi hari sekitar pukul 6-9. Nah, setelah aku ngejelasin tentang jenis-jenis sampah yang di Jepang dan juga di Indonesia, dan kalian juga sudah mengetahui apa aja jenis-jenis sampahnya itu, aku punya nih perbedaan antara pengelolaan sampah di Jepang dan juga di Indonesia. Nah, perbedaannya yaitu Jepang memiliki sistem pemilahan sampah yang jauh lebih detail dan jadwal pengumpulan yang sangat ketat, sehingga tingkat kebersihan dan daur ulang di Jepang itu sangat tinggi. Tetapi, aturan yang rumit dan waktu pembuangan yang harus tepat membuat warga baru sering kewalahan. Nah, saat kita membuang sampah besar atau sodaigomi di Jepang, itu kan kita juga bakal dikenain biaya tambahan. Nah, itu salah satu hal yang menurutku masih kurang untuk negara Jepang. Nah, sedangkan Indonesia itu menggunakan pemilahan yang lebih sederhana dan jadwal yang fleksibel sehingga mudah diikuti oleh masyarakat. Namun kurangnya Indonesia tuh ya, konsistensi jadwal dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah menyebabkan banyak sampah tetap bercampur dan menurunkan efisiensi pengelolaan lingkungan yang baik. Nah, dari perbedaan yang udah aku jelasin tadi, kita sama-sama tahu bahwa maupun Jepang ataupun Indonesia itu masih sama-sama ada kurangnya. Dan kita juga dapat mengetahui bagaimana pemilahan sampah itu berpengaruh dalam menjaga pola hidup sehat. Karena kalau kita tidak memilah sampah dengan baik, itu sampahnya kan pasti bakal bertumpuk. Nah, itu bakal mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan itu juga bisa menyebabkan polusi yang pada akhirnya akan mengganggu pernapasan kita. Nah, jadi di sini aku mau jelasin inovasi pengelolaan sampah di Jepang. Banyak negara sekarang mulai memakai cara modern untuk mengelola sampah. Salah satunya adalah memakai reverse vending machine atau RVM, yaitu mesin yang bisa menukar botol plastik menjadi uang atau poin.
Nah, di Jepang mesin ini sudah cukup banyak dipakai, terutama di stasiun-stasiun. Mesinnya dibuat oleh perusahaan swasta maupun lokal, dan pemerintah Jepang ikut membantu sebagai pengatur aturan serta pendukung supaya inovasinya berjalan lancar. Selanjutnya, aku bakalan jelasin inovasi pengelolaan sampah di Indonesia. Di Indonesia juga sudah punya reverse vending machine seperti di Jepang. Pemerintah Indonesia ikut mendukung lewat aturan dan kerjasama dengan beberapa pihak swasta. Nah, mesin RVM ini di Indonesia memang sudah ada di beberapa tempat, tetapi belum tersebar merata. Kebanyakan masih ada di daerah tertentu seperti stasiun atau tempat umum tertentu saja. Nah, selanjutnya perbedaan di Jepang dan di Indonesia. Pemerintah Jepang punya peran yang lebih kuat dalam mengatur dan membantu sistem RVM. Jadi, penyebaran mesinnya lebih merata dan proses daur ulangnya lebih lancar. Sementara itu, di Indonesia, dukungan pemerintah masih tahap awal, sehingga penyebaran mesinnya belum merata dan aturannya belum sekuat di Jepang. Jadi, Jepang sudah lebih matang menjalankan sistem RVM. Sedangkan di Indonesia masih berkembang dan punya potensi besar kalau aturan serta kerjasamanya diperkuat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan hidup bersih orang Jepang. Jadi di Jepang budaya membersihkan meja dan membuang sisa makanan sendiri di restoran terbentuk dari perpaduan nilai omeyari yang menekankan kepedulian agar tidak merepotkan orang lain, kedisiplinan dan tanggung jawab pribadi yang sudah diajarkan sejak kecil di sekolah melalui kebiasaan membersihkan ruang kelas serta kebutuhan menjaga efisiensi dan kenyamanan restoran yang sering kekurangan staf, sehingga masyarakat menganggap merapikan meja sendiri sebagai bagian alami dari etika sosial saat makan di tempat umum. Nah, jadi ada selanjutnya gerakan bersih baru di Indonesia. Gerakan bersih baru di Indonesia ini terinspirasi dari kebiasaan bersih masyarakat di Jepang yang selalu membersihkan sisa makanan sendiri. Contohnya yang sekarang menerapkan itu ada KFC Indonesia yang mulai menerapkan budaya serupa. Budaya membersihkan meja dan membuang sisa makanan sendiri ini berkembang sebagai bagian dari konsep self-service, di mana pelanggan diajak mengumpulkan sampah dan mengembalikan tray agar restoran tetap rapi, cepat dibersihkan dan juga nyaman. Nah, kebiasaan ini juga membantu mempercepat pergantian meja dan menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap kebersihan ruang publik, teman-teman. Nah, jadi perbedaannya itu Jepang sudah memiliki budaya membersihkan meja yang mengakar sehingga kebersihan sangat terjaga meski muncul tekanan sosial dan rasa malu berlebihan jika melanggar. Sedangkan di Indonesia ataupun di KFC-nya sendiri masih dalam tahap atau proses pembiasaan. Jadi sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab namun belum konsisten seperti apa yang sudah dilakukan di Jepang, teman-teman. Nah, jadi itu jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Jepang udah berada pada tahap yang bisa dibilang itu tuh udah tahap kebiasaan yang matang kayak gitu. Dan sementara di Indonesia tuh kayak masih membangun budaya serupa seperti yang di Jepang, yang mana sehabis kita makan tempatnya kita balikan lagi. Kayak misal kayak kita habis makan nih, kita buang sampahnya sendiri, teman-teman. Hai Mina, balik lagi sama aku. Nah, di sini aku bakal nyimpulin atau ngasih kesimpulan dari aku pribadi tentang materi yang udah aku bawain tadi, yaitu tentang jenis-jenis sampah yang ada di Jepang dan juga di Indonesia, dan cara pemilahannya dan juga waktu pengumpulannya. Jadi kesimpulan pribadi dari saya yaitu sistem pemilahan sampah di Jepang yang ketat menciptakan lingkungan yang sangat bersih, sedangkan Indonesia yang lebih fleksibel masih menghadapi tantangan konsistensi. Perbedaan ini menjadi dasar bagaimana masing-masing negara membangun pola hidup bersih di ruang publik. Oke teman-teman, kita jadi lebih tahu nih gimana pengaruhnya pemilahan sampah terhadap menjaga pola hidup sehat. Karena kalau kita misalnya kita menumpuk sampah, itu pasti bakal menyebabkan polusi dan kita bakal mempersulit pendaur ulangan sampah. Lalu kalau kita menumpuk sampah itu pasti kita mengganggu kenyamanan kita dan juga orang lain, karena biasanya sampah yang tertumpuk itu pasti mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi ayo kita mulai memilah sampah dengan baik. Nah, kesimpulannya, secara umum Jepang lebih maju dalam pengelolaan sampah karena dukungan pemerintahnya kuat dan teknologinya sudah lebih menyebar luas. Indonesia juga sudah mulai mengikuti, tapi perlu memperbanyak mesin, memperkuat aturan, dan juga bekerja sama dengan lebih banyak pihak
supaya masyarakat bisa ikut terbiasa memilih sampah. Selanjutnya ada kesimpulan dari saya sendiri. Jadi menurut saya, baik pemilahan sampah maupun penggunaan RPM akhirnya bergantung pada budaya bersih masyarakat. Jepang sudah memiliki kebiasaan kuat seperti membersihkan meja, sementara Indonesia masih membangun budaya itu teman-teman. Jadi kayak kita harus masih kayak menerapkannya juga, dan juga di Indonesia tuh ya setahu saya tuh baru cuman KFC doang gitu loh yang baru menerapkan yang budaya Jepang itu, seperti kayak memulai budaya beres berberes gitu loh. Nah, jadi Indonesia itu masih membangun budaya tersebut. Hal ini juga ditunjukkan dengan bahwanya itu sistem dan teknologi hanya dapat berhasil secara maksimal jika dibarengi dengan kesadaran dan perilaku masyarakatnya, teman-teman. Tergantung dari kitanya juga. Kalau semisal dari diri kita nggak ada kesadaran, ya percuma juga kayak gitu, teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir dan pada kali ini kita akan menyampaikan kesimpulan bersama dari kami bertiga. Mulai dari aku menyimpulkan bahwa pemilahan sampah RPM dan budaya membersihkan meja itu mendukung pola hidup sehat karena menjaga kebersihan lingkungan. Nah, Jepang itu menerapkannya dengan sangat disiplin sehingga hasilnya efektif meski aturannya bisa menimbulkan tekanan. Nah, kalau misalnya di Indonesia masih berkembang dengan pemilahan sampah sederhana, RPM berinsentif dan pembiasaan kebersihan, namun kendala konsistensi dan fasilitasnya. Jadi secara umum Jepang sudah matang dalam kebiasaan sehat, sementara Indonesia punya potensi besar jika kesadaran dan regulasinya terus diperkuat. Arigatou gozaimashita.